Pernah kebayang nggak kalau jauh di bawah tanah, di setiap area pertambangan, ada sebuah mesin kimia yang terus bekerja tanpa henti? Mesin ini nggak punya roda gigi atau piston, tapi kekuatannya bisa mencemari sumber air kita selama ratusan tahun. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas cara kerja mesin tersembunyi ini. Oke, lihat dulu pipa ini. Benar-benar tersumbat total sama endapan aneh berwarna karat. Ini jelas bukan sekedar karat biasa ya. Ini tuh kayak sidik jari dari sebuah proses kimia yang dahsyat banget. Kira-kira apa ya yang terjadi di sini? Jawabannya adalah air asam tambang atau biasa disingkat AAT. Inilah biang keladi di balik pipa yang mampet tadi. Jadi gampangnya gini, aktivitas tambang itu secara nggak sengaja memicu reaksi kimia alami yang mengubah air biasa jadi, larutan asam superkorosif dan beracun. Terus, gimana persisnya mesin kimia ini bisa menyala? Yuk kita bedah satu persatu mekanismenya. Mulai dari apa bahan bakarnya, sampai gimana reaksinya bisa jadi tak terkendali. Ini bagian paling penting buat kita ngertiin soal AIT. Resep buat bikin bencana lingkungan ini ternyata luar biasa simpel. Cuma butuh 3 bahan. Mineral sulfida yang ada di bebatuan, air, bisa dari hujan atau air tanah, dan oksigen dari udara. Begitu ketiganya ketemu, proses perusak ini pun langsung dimulai. Dan inilah bahan bakar utamanya, pirit. Mineral yang sering dijuluki emas bodoh karena kilaunya yang suka menipu. Pirit ini banyak banget ditemuin di lokasi tambang, entah itu tambang batu bara atau logam. Nah, waktu batuan digali, pirit yang tadinya aman terkubur jutaan tahun, sekarang jadi terekspos ke udara dan air. Disinilah bagian serunya, sekaligus ngerinya. Jadi prosesnya kan dimulai waktu pirit ketemu air dan oksigen. Reaksi awal ini ngehasilin sedikit asam dan juga ngelarutin besi. Tapi kuncinya ada di langkah ketiga. Larutan asam besi yang baru terbentuk ini ternyata jadi semacam katalis super yang mempercepat proses penguraian pirit berkali-kali lipat. Ini bikin siklusnya makin lama makin kuat, kayak bola salju yang makin besar pas ngegelinding ke bawah. Pertanyaannya, seasam apa sih air ini jadinya? Di kasus-kasus paling ekstrim, kayak yang pernah tercatat di tambang Iron Mountain, California, tingkat keasaman atau pH airnya bisa anjlok sampai -3,6. Biar ada gambaran, itu jauh lebih asam daripada cairan aki mobil. Nah, dengan tingkat keasaman se-ekstrim itu, jelas ya, masalahnya bukan cuma pipa tersumbat. Sekarang kita geser dari gimana prosesnya ke terus kenapa. Apa aja sih dampak nyata dari mesin kimia yang nggak terkendali ini? Dampaknya itu luas dan ngerusak banget. AAT ini bukan cuma mencemari air tanah, tapi juga bertindak kayak pelarut super kuat. Dia ngelarutin logam-logam berat beracun kayak arsenik sama timbal dari batuan. Racun ini terus ngalir ke sungai, ngebunuh ikan dan semua kehidupan di dalamnya. Di darat, dia bikin peralatan jadi gampang karatan dan bahkan bisa bikin tumpukan limbah batuan jadi panas. Ini krisis lingkungan, keselamatan, dan ekonomi, semuanya dalam satu paket. Oke, kita udah paham masalahnya separah apa. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita jinakin aliran asam ini? Secara umum, ada 2 pendekatan utama buat nanganin AAT, dan masing-masing punya filosofi yang beda. Di satu sisi, ada penanganan aktif. Anggap aja ini pendekatan pakai otot. Kita bangun pabrik, masukin bahan kimia, terus paksa airnya jadi netral. Di sisi lain, ada penanganan pasif. Yang ini lebih kayak judo. Kita manfaatin proses alami buat ngelakuin pekerjaan beratnya. Tentu aja, keduanya punya plus minus, terutama soal biaya dan seberapa luas lahan yang dibutuhin. Cara kerja penanganan aktif itu pada dasarnya kayak pabrik pengolahan air. Bahan kimia biasanya kapur, dicampurin ke air asam. Reaksinya cepet banget, pH-nya langsung naik, dan logam-logam berat yang tadinya larut bahkan mengendap jadi lumpur padat. Nah, lumpur ini nanti harus dipisahin lagi dan dikelola sebagai limbah. Efektif sih, tapi ya gitu, mahal dan boros energi. Nah, sekarang kita lihat pendekatan yang lebih elegan nih. Gimana kalau kita bisa rekayasa sebuah sistem di mana alam sendiri yang ngebersihin airnya? Inilah inti dari solusi pasif. Tapi jangan salah, milih solusi pasif itu nggak asal tebak loh. Ini sains yang presisi. Para ahli pakai diagram alir kayak gini. Mereka analisis dulu kandungan kimia airnya secara detail buat ngerancang resep pengolahan yang paling pas buat setiap lokasi. Salah satu alat andalan di metode pasif ini namanya ALD. Simpelnya, ini parit bawah tanah yang diisi penuh sama batu kapur. Kata kuncinya di sini adalah anoksik, yang artinya tanpa oksigen. Dengan menjaga supaya nggak ada oksigen yang masuk, batu kapur ini bisa terus-terusan netralin asam tanpa terlapisi endapan besi yang bikin dia jadi nggak berguna. Cerdas kan? Kalau RAPS ini lebih canggih lagi. Bayangin aja kayak sistem 2 lapis, 2 in 1 gitu.
Air asamnya masuk dari atas, lewat lapisan kompos organik dulu yang tugasnya menyerap semua oksigen. Setelah bebas oksigen, airnya lanjut ngalir ke lapisan batu kapur di bawahnya buat dinetralin. Ini contoh rekayasa ekologis yang keren banget. Yang terakhir ada lahan basah aerobik. Sistem ini biasanya jadi tahap finishing atau pemolesan akhir. Cocok banget buat air yang tingkat keasamannya udah netral tapi masih banyak kandungan besinya. Di kolam-kolam dangkal ini, oksigen, tanaman, dan bakteri kerja bareng buat bikin besinya mengendap secara alami. Pada akhirnya, inilah tujuan utamanya. Sukses yang sesungguhnya itu bukan soal ngebangun pabrik pengolahan yang jalan selamanya. Sukses itu adalah menciptakan kondisi di mana lokasi tambang bisa kita tinggalin, dan ekosistem di sana bisa pulih dan menghidupi dirinya sendiri lagi, tanpa bantuan kita. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting banget. Masalah AAET ini nggak selesai begitu tambang ditutup. Mesin kimianya bisa terus jalan berabad-abad. Ini memaksa kita buat mikir lebih dalam. Kalau sumber daya tambang itu dinikmati satu generasi, lalu siapa yang harus nanggung jawab atas warisan kimianya untuk generasi-generasi yang akan datang?